Selamat siang, Pak. Selamat siang, ada apa? Sebelumnya, bolehkah saya mewawancari Bapak? Boleh, silahkan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri ya, Pak. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Asionta Gaul dari kelas 79, kelompok 2. Saya ingin mewawancari Bapak tentang pertanyaan seputar kriteria ketua OSIS. Ya, silahkan dibacakan pertanyaannya. Menurut Bapak, seperti apa kriteria ketua OSIS yang dapat meningkatkan kinerja kurikulum Merdeka dengan profil pelajar Pancasila? Yang pertama itu harus bertanggung jawab. Yang kedua harus punya banyak ide. Yang ketiga harus disiplin. Yang keempat harus bisa memberikan contoh kepada teman-temannya, baik itu belajar ataupun tingkah lakunya. Kemudian yang berikutnya juga harus mampu mengkoordinasikan teman-temannya di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di OSIS. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya calon ketua OSIS menanggapi permasalahan sekolah dengan menerapkan prinsip profil pelajar Pancasila? Ya, tentu saja dengan membuat perencanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang dirancangkan oleh OSIS harus bisa mendukung program sekolah berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Saya Princess Sendral Kamat dari kelas 79 kelompok 2 akan mewawancarai guru kesiswaan SMP Negeri 5 Balikpapan. Saya di sini akan mempertanyakan pertanyaan seputar kriteria ketua OSIS SMP Negeri 5 Balikpapan. Yang pertama, menurut Bapak, sikap seperti apa yang dibutuhkan calon ketua OSIS dalam menanggapi masalah yang dapat terjadi di sekolah? Harus dimiliki ketua OSIS yang pertama, yaitu dia harus pintar berkomunikasi ya dalam menyikapi masalah itu, sehingga dalam berkomunikasi itu sangat penting, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan yang lain. Kemudian yang kedua harus bijak dalam memandang masalah. Semisal ada pendapat A dan pendapat B, ya dia harus bisa menengahi pendapat tersebut. Jadi harus bijak dalam mengatasi permasalahan. Yang kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang sikap ketua OSIS yang menjabat saat ini dalam menanggapi permasalahan di sekolah? Untuk ketua OSIS yang saat ini sudah bagus, cuman perlu lagi ditingkatkan bagaimana cara dia berkomunikasi dengan teman-teman. Yang ketiga, sesuai dengan yang telah Bapak sampaikan, seberapa penting atau seberapa berpengaruhnya OSIS pada sikap ataupun lingkungan para siswa? Seberapa berpengaruhnya itu sebenarnya kalau anggota OSIS itu kan menjadi anggota organisasi siswa ya. Dia kan siswa di situ kan ada siswa yang memang terpilih dari sekian banyak siswa. Harusnya anggota OSIS itu menjadi contoh bagi siswa-siswa yang lain, yang menginspirasi siswa-siswa yang lain. Yang keempat, apa yang akan Bapak harapkan dari seorang ketua OSIS dalam menjalankan tugasnya menurut kriteria yang telah Bapak sampaikan? Ya, harapannya untuk ketua OSIS ini sesuai dengan kriteria yang Bapak sampaikan, yaitu tadi memiliki komunikasi yang baik dengan teman dan dengan guru. Kemudian dia bijak dalam mengatasi permasalahan, ya, menyimpulkan permasalahan itu dia bijak. Kemudian yang terakhir adalah dia rajin ya dan disiplin. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selamat siang Pak. Siang, saya Rifat Arya Putra dari kelas 79, kelompok 2 akan mewawancarai salah satu ketua OSIS. Nama saya Tiara Abigail Ivana, saya menjabat sebagai ketua OSIS 1. Kita wawancara mulai dari pertama. Berapa lama jabatan ketua OSIS dalam organisasi? Jabatan ketua OSIS dalam organisasi biasa menjalankan dan menghabiskan waktu selama 1 tahun. Selama 1 tahun tersebut, apakah ada program yang telah
Kak Tiara jalankan dan bagaimana Kak Tiara mengkoordinasikan anggota OSIS dalam menjelaskannya? Sudah pasti dan sudah tentu ada. Salah satunya kemarin OSIS menjalankan event Valentine di tahun lalu, itu membagikan coklat dan bunga. Dan cara mengkoordinasiinnya ke panitia-panitia kita mengadakan rapat. Yang ketiga, melalui program tersebut apakah ada visi dan misi yang dapat dicapai? Tentunya ada, dan program itulah yang sudah mencapai visi dan misi saya. Yang keempat, menurut Kak Tiara seperti apa visi dan misi yang dapat digunakan dalam calon ketua OSIS meningkatkan kinerja OSIS? Untuk calon ketua OSIS ke depannya, mungkin visi misi yang bisa dipakai itu siswanya mungkin bisa nanti diajak lebih berkreatif dan lebih disiplin lagi. Makasih Kak Tiara. Ya, sama-sama. Selamat siang, saya Joy Selin dari kelas 79 kelompok 2 ingin mewawancarai salah satu anggota OSIS yaitu Kak Yawa. Silahkan memperkenalkan diri. Hai semua, aku Yawa Barita Lanfai, aku kelas 94. Baik Kak, kali ini kami akan mewawancarai Kak Yawa seputar kriteria ketua OSIS. Yang pertama, menurut Kak Yawa, seperti apa kinerja ketua OSIS saat ini? Kinerja OSIS saat ini sangat baik dan bisa menjadi teladan untuk sekolah dan bisa mengendalikan event-event di sekolah dengan baik. Terus juga bisa mengatur anggota-anggota OSISnya untuk melaksanakan tugasnya dengan disiplin dan rajin. Ayah, baik Kak. Yang kedua, dari pendapat Kak Yawa, seperti apa kriteria yang harus dipenuhi calon ketua OSIS? Untuk kriteria yang harus dipenuhi untuk ketua OSIS itu bisa disiplin, dapat mengatur waktu, terus juga bisa mengatur anggota-anggota yang lainnya untuk ikut mengerjakan atau melaksanakan proker-proker yang dilaksanakan. Ayah, baik Kak. Yang ketiga, mengapa kriteria tersebut dibutuhkan di sekolah saat ini dan apakah ada dampak positif bagi lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan kualitas kegiatan sekolah? Itu sangat berdampak untuk sekolah dan sangat-sangat positif karena kinerja proker sekolah biasanya itu diatur dengan OSIS, dibutuhkan bantuan dari OSIS. Terus itu juga berdampak bagi lingkungan sekolah dengan adanya OSIS. OSIS bisa membantu sekolah menjadi sekolah yang lebih baik. Ayah, baik Kak, terima kasih.